Baik, teman-teman semuanya, untuk memperjelas apakah kita sudah paham tentang konsep dinamika rotasi, baik momen inersia, energi kinetik rotasi, hubungan antara torsi, inersia, dan percepatan sudut, kemudian momentum sudut, maka sebaiknya kita coba untuk berlatih menerapkannya pada soal. Nah, di sini sudah ada satu contoh soal. Yang pertama adalah sebuah katrol bermasa 2 kg dengan jari-jari 15 cm. Pada ujung katrol terdapat beban sebesar 1 kg, sedangkan pada ujung katrol yang lain ditarik dengan gaya 20 Newton. Tentukan momen inersia katrol dan besar percepatan beban tersebut. Nah, untuk ilustrasinya adalah seperti ini. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus mencari momen inersia katrol. Nah, kita tahu bahwa bentuk katrol adalah silinder pejal, sehingga untuk momen inersianya kita bisa hitung menggunakan persamaan setengah kali massa katrol kali jari-jari dikuadratkan. Kita masukkan angkanya, setengah kali 2 kali 0,15 dikuadratkan, sehingga diperoleh momen inersia katrol adalah 1,575 kg meter persegi. Selanjutnya, kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada katrol. Karena katrolnya memiliki massa, sehingga dia akan memiliki momen inersia. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada katrol terdapat dua gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya yang ditarik tadi, yang F-nya. Kemudian yang kedua adalah besar tegangan talinya. Nah, mula-mula kalian harus tahu lengan dari masing-masing gaya tersebut. Untuk tegangan tali, lengan gayanya adalah R, sedangkan untuk gaya F, gaya tariknya tadi, lengan gayanya juga R. Kemudian kita masukkan ke persamaan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Untuk sigma torsinya sendiri adalah kita ambil yang searah dengan tarikan tadi adalah yang positif, sehingga F kali R bernilai positif dikurangi tegangan tali kali R bernilai negatif sama dengan I kali alfa. Kemudian kita sederhanakan menjadi F min T kali R sama dengan I kali alfa. Nah, kita tahu bahwa percepatan sudut itu bisa disubstitusi dengan percepatan linear dibagi jari-jarinya, sehingga diperoleh F min T kali R sama dengan I kali A per R. Kemudian R-nya kita pindah sehingga diperoleh F min T sama dengan I kali A per R kuadrat. Nah, untuk momen inersia sendiri pada katrol adalah setengah mr kuadrat, sehingga diperoleh persamaan F kali F kurangi T sama dengan setengah massa katrol kali jari-jari kuadrat dikali percepatan dibagi jari-jari kuadrat. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh persamaan pertama, yaitu F kurangi T sama dengan setengah M kali A atau massa katrol kali percepatannya. Selanjutnya kita tinjau pada beban. Untuk pada beban, gaya yang bekerja adalah tegangan tali dan gaya berat. Kemudian kita masukkan ke persamaan sigma F sama dengan M kali A. Sehingga diperoleh tegangan tali dikurangi gaya berat sama dengan M kali A, sehingga tegangan talinya menjadi M kali A ditambah gaya berat. Sekarang kita sudah memperoleh persamaan 1 dan persamaan 2. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Di mana persamaan 1 adalah F min T sama dengan setengah massa katrol kali A. Kemudian T-nya kita ganti, sehingga diperoleh F min M kali A ditambah W, gaya berat, sama dengan setengah massa katrol kali A. Kemudian kita jabarkan. Kemudian kita sederhanakan menjadi F min M kali G min M kali A sama dengan setengah massa katrol kali A.
variabel yang mengandung percepatan kita pindah ke ruas kanan semua sehingga diperoleh F min mg sama dengan setengah massa katrol kali A ditambah massa kali A. Massa di sini adalah massa bebannya. Kemudian diperoleh F min M kali G sama dengan setengah massa katrol ditambah massa beban kali percepatan. Sehingga percepatan diperoleh F min mg dibagi setengah massa katrol ditambah massa beban. Nah, kemudian kita masukkan angkanya sehingga diperoleh A sama dengan 20 kurangi massa kali percepatan gravitasi berarti 1 kali 10 dibagi setengah massa katrol berarti setengah kali 2 ditambah massa beban yaitu 1 kg. Sehingga diperoleh 20 min 10 dibagi 1 tambah 1. Sehingga diperoleh 10 per 2 yaitu percepatannya dihasilkan 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita menuju ke contoh soal yang kedua. Sebuah piringan bermassa setengah kilogram dengan jari-jari 20 cm berputar dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon. Jika sebuah piringan identik diletakkan di atas piringan pertama dan kedua piringan berputar secara bersamaan, maka tentukan besar kecepatan sudut dari kedua piringan tersebut. Ilustrasinya yang pertama ada sebuah piringan berputar, kemudian di atas piringan pertama ditaruh piringan kedua. Kemudian piringan pertama dan piringan kedua berputar dengan kecepatan sudut yang sama. Pada soal ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu momentum sudut sebelum sama dengan momentum sudut sesudahnya. Kemudian I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2 atau momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Kemudian untuk momen inersia sendiri karena dia piringan sehingga kita menggunakan momen inersia dari silinder pejal yaitu setengah mr kuadrat. Sehingga diperoleh setengah M1 kali R1 kuadrat kali omega 1 sama dengan setengah M2 R2 kuadrat kali omega 2. Nah, karena R1 dan R2 itu masih sama, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi setengah M1 kali omega 1 sama dengan setengah M2 kali omega 2. Selanjutnya, setengahnya kita coret, sehingga diperoleh M1 omega 1 sama dengan M2 omega 2. Kemudian kita masukkan angkanya. Untuk M1 0,5, omega 1 50. Kemudian M2 karena ditambah lagi 1 identik, menjadi setengah tambah setengah menjadi 1. Kemudian omega 2. Nah, omega 2-nya menjadi 50 kali setengah, yaitu 25 radian per sekon. Baik teman-teman semuanya, apakah sampai di sini sudah jelas mengenai materi dinamika rotasi? Jika masih kurang paham, silakan bisa diulangi lagi untuk menyaksikan videonya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.